Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya kenapa tubuh kita bisa bergerak? Kok kita bisa berjalan, melompat, atau menari? Nah, hari ini kita akan belajar tentang rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita. Yuk kita mulai pelajarannya tentang rangka, sendi, dan otot. Anak-anak semua, di bab 1 kita akan mempelajari bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, apakah kalian berpikir apa yang membuat kalian bisa bergerak? Apa yang membuat kita atau hewan bisa berpindah tempat? Dan bagaimana kita bisa menekukkan kaki, menekuk tangan, dan menggerakkan jari-jari kita? Yuk cari tahu bersama bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Adapun tujuan pembelajaran di bab 1 ini, yang pertama, mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada topik A ini, yang pertama, anak-anak mengenal rangka, sendi, otot, dan fungsinya. Yang kedua, anak-anak mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi, dan jenis otot. Yang ketiga, anak-anak mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya. Mari kita mulai topik A, rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kita jawab. Untuk itu, akan Pak Guru bantu ya. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Yang pertama, apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Yang pertama, ada rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka diantaranya memberi postur tubuh, melekatnya otot, pelindung organ-organ bagian dalam yang lunak, bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Yang kedua, ada sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang yang membuat tulang dapat digerakkan. Sementara persendian ada hubungan antar tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Kemudian otot ini anak-anak sebagai alat gerak aktif. Otot bekerja sama dengan tulang untuk bisa membuat kita bergerak atas perintah otak. Otot memiliki 3 jenis sifat, yaitu kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Kontraktilitas adalah sifat otot bisa memendek ketika kontraksi. Elastisitas adalah sifat otot bisa kembali ke ukuran semula. Sedangkan ekstensibilitas adalah sifat otot bisa memanjang ketika relaksasi. Yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Fungsi rangka yang paling utama adalah untuk menyangga tubuh dan alat gerak. Rangka juga menjadi tempat melekatnya ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ tubuh kita. Tanpa rangka, tubuh kita tidak bisa berdiri tegap. Selain itu, rangka yang dibantu oleh sendi dan otot dapat membantu manusia menggerakkan tubuh. Nah, selanjutnya, nomor 3. Bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak? Nah, saat kita menggerakkan tubuh secara sadar, misalnya saat berlari, maka otak akan memerintahkan organ gerak kita untuk bergerak. Maka dari itu, otak membutuhkan bantuan saraf sebagai penyalur pesan kepada otot. Otot tubuh kita akan menerima pesan itu dan segera melakukan apa yang diperintahkan otak dengan melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi. Akibatnya, dari aktifnya otot, tulang ikut bergerak sesuai dengan tugas. Peran sendi adalah membuat antar tulang dapat digerakkan. Setelah proses tersebut, tulang kaki, tangan, dan tulang lainnya dapat bergerak dalam waktu yang sama. Selama proses bergerak, rangka tubuh kita menjaga dan menopang tubuh agar tetap seimbang. Anak-anak, pernahkah kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan 4 jari tanpa ikut jari?
Coba pikirkan, bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan? Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa jatuh? Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Nah, kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak anak-anak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot pergerakan tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Selain itu anak-anak, kerangka juga melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh kita. Nah anak-anak, contohnya itu ada tengkorak kepala melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada yang melindungi paru-paru dan jantung. Apakah kalian tahu anak-anak, manusia itu memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun untuk kerangka di dalam tubuh. Setiap ujung tulang dihubungkan oleh sendi. Sendi membuat beberapa sambungan tulang di tubuh dapat ditekuk dan diputar bergantung pada jenisnya. Nah, agar kalian semakin memahami bagaimana tulang, sendi, dan otot bekerja, lakukan aktivitas berikut. Nah, kita menemukan kosakata baru nih anak-anak. Yang pertama itu ada sendi. Sendi itu tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Yang kedua ada otot. Otot merupakan bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, tulang. Tulang itu merupakan bagian tubuh yang sangat keras yang berfungsi melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Yang keempat ada replika. Replika itu merupakan tiruan ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita ke bagian refleksikan. Di sini ada 3 pertanyaan yang wajib kita jawab. Kita mulai dari soal yang nomor 1 ya. Soal nomor 1, bagaimana menurut kalian jika anggota gerak kita tidak mempunyai sendi? Jawabannya, jika anggota gerak kita tidak mempunyai sendi, maka tubuh akan kita tidak dapat beraktivitas seperti saat ini. Soal yang kedua, apakah ada batasan dari gerakan yang bisa dilakukan tubuh kalian? Tubuh kita memiliki batasan gerakan karena memiliki sendi yang berbeda-beda. Soal nomor 3, apa yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki tulang? Apabila kita tidak memiliki tulang, tentu saja kita tidak akan memiliki bentuk yang kokoh dan tidak dapat melakukan berbagai aktivitas seperti saat ini. Yuk kita belajar lebih lanjut sendi dan otot. Anak-anak, semua tubuh kalian bisa melakukan banyak jenis gerak. Jari tangan bisa menekuk, memegang, menulis, melempar, dan masih banyak lagi gerak lainnya. Lengan atas bisa kita putar, tekuk, dan luruskan. Kaki juga dapat ditekuk dan diluruskan. Kita juga dapat menggunakan kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak lagi. Anak-anak, untuk dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari, tubuh kita dilengkapi dengan sistem gerak yang terdiri atas kerangka, otot, dan sistem saraf. Kerangka manusia tersusun atas tulang. Antar tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh bagian yang disebut dengan sen. Berdasarkan jenis geraknya, sendi di dalam tubuh dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sinartosis. Anak-anak, yang pertama sinartosis alimati atau dikenal dengan fibrosa, yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya, sendi antar tulang tengkorak yang disebut sutura dan sendi penghubung gigi dan tengkorak yang disebut gomfosis. Selanjutnya, ada sendi amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan yang sifatnya terbatas. Contohnya, sendi pada ruas tulang belakang dan simfisis pubis pada pinggul. Yang ketiga ada diartrosis.
Diartrosis atau sendi gerak atau dikenal lagi dengan sendi sinovial, yaitu sendi yang memiliki cairan sinovial sebagai pelumas hingga sendi dapat digerakkan. Contohnya sendi pada bahu dan lutut. Anak-anak, coba kalian perhatikan saat kalian mencoba meluruskan lengan kanan, letakkan jari tangan kiri pada lengan kanan bagian atas. Kemudian tekuk lengan kanan membentuk sudut 90 derajat. Apa yang jari tangan kiri kalian rasakan? Saat kalian berlari, bagian betis belakang akan terasa tegang. Dan yang terasa tegang tersebut merupakan otot yang membuat tulang-tulang kita bergerak. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama ada kontraktilitas atau bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas, otot bisa memanjang ketika relaksasi. Yang ketiga, elastisitas, otot bisa kembali ke ukuran semula. Otot pada tubuh manusia ada 3 jenis. Perhatikan gambar beserta uraian berikut. Anak-anak, kerangka merupakan alat gerak pasif. Bagian tubuh dapat bergerak karena terdapat otot yang merupakan alat gerak aktif. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis otot, yaitu yang pertama ada otot polos. Otot polos merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong dengan bagian ujung meruncing. Mekanisme kerja otot polos ini digerakkan oleh sistem saraf yang bersifat otomatis. Nah, otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya otot gelondong seperti potongan-potongan kayu. Yang kedua, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Yang ketiga, terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Yang keempat, saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. Yang kedua, ada otot jantung. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Bentuknya silindris, memanjang dengan satu inti sel di tengah. Jadi, bentuknya mirip otot polos, namun memiliki warna seperti otot rangka atau otot lurik. Otot jantung dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Ciri-ciri otot jantung yang pertama, bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut yang lain. Yang kedua, hanya terdapat di dinding jantung. Yang ketiga, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Yang keempat, saat tidur, makan atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Ketiga, ada otot lurik. Otot lurik memiliki garis-garis terang dan gelap. Bentuknya silindris, memanjang. Otot ini bekerja atas kesadaran otak. Nah, ciri-ciri otot lurik yang pertama, 1. Bentuknya serabut seperti serabut kabel. Yang kedua, sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Yang ketiga, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Yang keempat, saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Yang kelima, saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang kita bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Anak-anak, kalian tahu tidak, gerak kita bisa lentur karena adanya sendi loh. Coba kalian bayangkan jika jari-jari tangan dan kaki tidak mempunyai sendi. Dapatkah tubuh berjalan dengan lentur? Akankah tangan dapat menggenggam dengan baik tanpa adanya sendi? Badan akan kaku dan tidak bisa digerakkan dengan mudah, seperti boneka kayu atau wayang yang dimainkan oleh dalang. Karena sendilah kita dapat bergerak dengan leluasa. Adapun berdasarkan arah geraknya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam loh anak-anak, yaitu yang pertama ada sendi putar. Sendi putar yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak, seperti saat kalian memutar kepala. Yang kedua ada sendi geser.
Sendi geser yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Nah, yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Yang keempat, ada sendi engsel. Sendi engsel yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya, sendi pada lutut dan siku-siku. Yang kelima, ada sendi gulung. Sendi gulung yaitu sendi punya gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan dan kiri. Contohnya, sendi pada tulang rahang kalian. Yang keenam, sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke seluruh arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Anak-anak, apakah kalian sudah paham di mana sendi berada? Kalian sudah mempelajari macam-macam sendi dan jenis geraknya. Sekarang coba identifikasi sendi tersebut pada tubuh kalian. Amati bagian-bagian tubuh kalian yang dapat bergerak. Kemudian tentukan jenis sendinya. Baca kembali buku untuk melihat perbedaan gerakan pada macam-macam sendi. Hasil identifikasi dapat kalian tuangkan dalam bentuk gambar, tulisan, atau video. Jangan lupa untuk menyampaikan hasil kepada guru dan teman-teman. Anak-anak, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, ada rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Yang kedua, rangka merupakan kumpulan dari tulang, berfungsi untuk membentuk dan serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Yang ketiga, sendi. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Yang keempat, otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegang sesuai kebutuhan.